Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Faryansyah dengan NIM 25612012049. Di sini saya dari kelas AB Manajemen. Saya ingin menjelaskan persediaan di bab 7. Pengendalian persediaan. Yang pertama itu melaporkan dengan benar dalam laporan keuangan, lalu melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Lalu melindungi persediaan. Nah, yang pertama itu pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Yang kedua, dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok. Melindungi persediaan. Yang kedua, yang pertama itu ada pesanan pembelian atau purchase order, memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Lalu yang kedua ada laporan penerimaan atau receiving report, harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Lalu di slide ketiga itu melindungi persediaan. Yang pertama itu ada tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dari pencurian oleh pelanggan dan karyawan. Nah, yang kedua ada sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada preventif atau pencegahan. Nah, yang kedua ada detektif atau mencari kebenaran. Oke, selanjutnya melaporkan persediaan. Yang pertama itu penghitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Nah, yang kedua pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Yang ketiga, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan satu dari tiga asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan. Yang pertama itu masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Yang kedua, saat suatu barang dijual perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Lalu selanjutnya ada asumsi arus biaya persediaan. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan. Lalu di bawahnya merupakan slide ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Lanjut ke metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Nah, yang pertama ini ada unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Yang kedua, persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Yang ketiga itu sebagai contoh, jika pada 18 Mei, unit yang terjual adalah sebagai berikut. Biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000. Laba bruto sebesar Rp7.000. Dan persediaan akhir 23.000. Lalu ada metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Nah, yang pertama diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Lalu kedua, persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Lalu ada metode biaya rata-rata tertimbang, yaitu beban pokok, penjualan, dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Berikut adalah gambaran metode biaya persediaan. Selanjutnya ada metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Nah, ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama itu sistem perpetual, item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Lalu sistem periodik itu item barang dengan dagangannya sangat banyak namun nilainya kecil. Lalu selanjutnya ada metode masuk pertama dan keluar pertama. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Lalu yang kedua, metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Lalu yang ketiga, metode FIFO ini memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Lalu ada metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Nah, yang pertama ini hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Lalu yang kedua, tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Lalu yang ketiga ada perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Lalu ada metode biaya rata-rata tertimbang. Nah, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut, yaitu biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual per unit tersedia untuk dijual. Lalu membandingkan metode biaya persediaan. Nah,
FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk yang pertama beban pokok penjualan, lalu laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir. Lalu melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Yang pertama itu biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Lalu persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut ini. Yang pertama itu biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Lalu persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Oke, selanjutnya penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Yang pertama, jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan. Metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah atau lower of cost or market (LCM) digunakan untuk menilai persediaan. Yang kedua, nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual, biaya dikurang biaya langsung atas pelepasan. Lalu biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Persediaan di laporan posisi keuangan. Yang pertama itu persediaan biasanya disajikan di bagian nasib lancar dalam laporan posisi keuangan. Nah, hal-hal berikut juga dilaporkan. Yang pertama itu metode untuk menghitung biaya persediaan atau FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Nah, yang kedua, metode penilaian persediaan atau biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Lalu ada analisis dan interpretasi keuangan. Jadi persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkat risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Lalu ada perputaran persediaan. Ini mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Lalu semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Ada rumusnya perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan persediaan rata-rata. Lalu ada jumlah hari penjualan dalam persediaan. Nah, yang pertama itu ukuran kasar atas lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Lalu beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365. Jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata per beban pokok penjualan rata-rata harian. Lalu ada metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Nah, metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut ini. Yang pertama itu, langkah pertama itu, hitunglah jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya atau at cost dan pada harga retail. Langkah kedua, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah keempat yang terakhir, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama itu, hitunglah jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya atau at cost. Langkah kedua, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Yang keempat, langkah terakhir, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual.